kali ini kita mengundang tamu spesial, orang spesial yang dia sangat fokus di bidang perempuan, sehari-harinya selalu membela perempuan, sehari-harinya selalu memperjuangkan perempuan. Tidak lain adalah Kalis Sumardiasi. Selamat datang, Mbak. Terima kasih banget ya Kak sudah mau datang di podcast ini, mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng-bareng tentang perempuan. Terima kasih. senang juga diundang oleh perempuan mengaji. Ya, alhamdulillah. Jadi Mbak Kalis ini adalah seorang aktivis perempuan yang dia berkali-kali dan seringkali menulis berperspektif perempuan, ya, membela perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan. Jadi dia ini memang sangat aktif dan sering menulis di beberapa kolom di media nasional, ya. Mbak, jadi gimana ceritanya? Apa yang membuat Kak Kalis ini seringkali memperjuangkan hak-hak kaum perempuan? Kalau bicara tentang isu perempuan, sebetulnya itu adalah isu yang ternyata sangat dekat dengan saya, karena banyak permasalahan yang sebetulnya itu bahkan sudah lahir dan bertumbuh dengan diri saya gitu. Misalnya ketika bicara akses pendidikan, ibu saya sendiri itu adalah korban dari marginalisasi pendidikan, karena dia selepas lulus SD itu kan bapaknya sudah nggak ada gitu. Nah, waktu itu ketika dia berkeinginan untuk melanjutkan sekolah itu dilarang oleh nenekku. Oh, nah, seperti itu. Jadi berawal dari situ. Betul. Ya? Terus misalnya ketika bicara tentang akses sumber-sumber ekonomi, tetangga-tetanggaku yang perempuan itu semuanya adalah perempuan-perempuan yang ya kembali kepada domestik atau ketika bekerja itu ya pekerjaan domestik alias jadi pekerja rumah tangga, karena tidak punya keterampilan lain selain itu gitu, karena dia tidak sekolah dan memang tidak punya keterampilan selain itu, dia hanya bisa menjadi pekerja rumah tangga. Bicara soal kekerasan gitu ya, tiap hari gitu di kampungku itu juga sama gitu. Kalau ada suara-suara panci prang gitu kan, terus itu tetangga, betul ya? Gitu, ada kekerasan verbal dari seorang suami kepada istri karena pulang kerja capek, nggak bawa uang, kemudian he projects angernya ke istrinya gitu kan. Nah, sejak dulu itu ada gitu, sejak aku SD gitu ya. Tetapi perbedaannya dulu aku tidak bisa mendefinisikan kejadian-kejadian itu tuh apa. Ya gitu. Cuma sekedar tahu ya udah selesai. Iya gitu. Oh, itu memang kehidupan sehari-hari kami gitu kan. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan intelektual gitu kan, bertemu dengan buku-buku gitu, kita mulai mengerti apa yang namanya power gitu, dari mana power dan knowledge gitu ya, hubungan antara pengetahuan dan kuasa itu seperti apa, kemudian kuasa identitas diri seseorang itu dibentuk oleh apa saja, sampai akhirnya dari mana kekerasan itu berasal, misalnya seperti itu. Aku baru bisa mendefinisikan, oh itu namanya kekerasan verbal, oh itu namanya kekerasan fisik, oh itu namanya kekerasan ekonomi, misalnya kayak gitu, baru bisa menyambungkan gitu. Oh, yang dialami ibuku itu namanya marginalisasi pendidikan gitu kan ya. Itu baru disadari ketika dalam proses. Betul banget gitu. Dan akhirnya karena pengalaman sosial itu sudah bertemu dengan pengetahuan yang sifatnya teks itu, ya sudah gitu, itulah yang disebut hidayah kira-kira ya. Jadi udah nggak bisa berhenti gitu. Jadi saya pikir satu waktu ketika kita sudah bisa melihat fenomena sampai kepada menemukan akar permasalahannya, kita memang tidak akan bisa berhenti, tidak akan bisa diam saja dalam melihat hal itu gitu. Ya, kita harus speak up kan ya, karena nggak bisa hal-hal yang seperti itu dibiarkan saja, sementara hal itu juga akan berdampak pada nasib kaum perempuan seperti itu kan. Jadi berarti katakanlah ketika Kak Kalis ini mulai menempuh proses intelektualnya, mulai bertemu dengan buku-buku dan juga beberapa pengetahuan yang bisa membuka pemikirannya, dari situ terus kemudian menyadari ya akan pentingnya hak-hak perempuan, akan pentingnya memperjuangkan
nasib perempuan dengan memperjuangkan untuk menghilangkan subordinasi, marginalisasi dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya juga kita tahu soal dampak juga ya. Misalnya gini, oh gara-gara aku sekolah, derajatku tuh jadi bisa lebih naik nih daripada perempuan-perempuan sebayaku misalnya yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi misalnya. Apalagi dibandingkan dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu mereka gitu yang bener-bener dulu bahkan buta aksara misalnya, atau pendidikan menengah aja nggak lanjut gitu kan. Ibaratnya kan kalau teman-teman sebayaku dia pekerjaannya masih bisa keluar dari hak yang ada di domestik gitu kan, tetapi ibu mereka tidak seperti itu gitu. Tetapi kemudian dengan pendidikan tinggi juga, oh ternyata kita bisa meningkat lagi gitu. Selain berkontribusi kepada diri kita, tentunya karena pengetahuan itu kan membuka banyak hal ya dan berdampak banyak hal terhadap diri kita gitu. Itu kita juga bisa berdampak kepada orang lain. Nah gitu, itu jadi semakin nggak bisa berhenti lagi gitu ketika kamu punya dampak ke sekitar gitu. Ya, selama ini Kak Kalis kan udah mungkin beberapa tahun ya berkecimpung di sebagai aktivis feminis dan juga keadilan gender. Sebenarnya apa sih tantangan-tantangan yang paling menantang gitu dalam memperjuangkan keadilan gender menurut Kak Kalis? Tantangannya adalah apa ya? Ketika aku tidak bisa menyelesaikan persoalan yang justru itu di lingkar terkecilku gitu. Jadi kalau orang ngelihat misalnya aku tiap hari ngonten media sosial, terus misalnya ada yang nge-hate dan sebagainya, itu sebetulnya kecil sekali. Iya, karena tidak berhenti sampai di situ kan masalahnya. Betul. Real kasusnya itu yang menjadi PR kita. Betul. Kalau cuma orang nggak setuju pada gagasan, itu biasa gitu. Tapi ketika misalnya aku dikabarin sama paman atau bibiku ada salah satu ponakanku yang dia lulus SD mau dikawinin dan aku tidak bisa menyelesaikan itu lebih ngerasa berdosa. Iya benar banget. Jadi kita kayak ngerasa gimana ya, ini mau nolong tapi nggak bisa, dan banyak hal yang harus ditempuh juga, banyak hal yang harus terutama pendekatan budayanya, pendekatan emosionalnya kepada orang-orang terdekat itu justru tantangan. Iya, jadi kita akhirnya tahu bahwa pengetahuan lu aja nggak cukup. Iya, gitu. Ini loh gitu ya. Pola komunikasi itu juga dibutuhkan banget ya. Ini loh Allah kasih gitu ya kasusnya gitu. Kamu jangan kelihatan sok keren aja di Instagram misalnya. Ini di depan kamu kasusnya, bisa nggak kamu advokasi ini? Lah, gitu aja. Tapi ternyata kok nggak bisa ya gitu. Misalnya aku ngomongin kesehatan reproduksi tiap hari di Instagram gitu. Tapi tetangga samping rumahku gitu kan, dia punya anak 2 tahun, masih speech delay dan masih motorik delay, sampai sekarang bahkan belum bisa duduk tegak, belum bisa ngomong, tapi ibunya udah hamil lagi Bu, perutnya udah besar lagi gitu. Ketika kita bicara pengaturan jarak kelahiran gitu ya, yang tiap hari aku tulis tuh di Instagram, nah di depan mata kamu, selesaikan gitu. Jadi nonjok gitu loh, langsung. Tapi hal-hal yang kayak gitu tetap Kak Kalis tetap turun lapangan atau tetap turun lapangannya? Iya gitu. Aku tanya dia gitu, aku panggil dia persoalannya apa gitu. Ketika ada saudara apa yang bisa dibantu gitu kan. Berarti gitu guys, jadi berjuang di media saja untuk mengkampanyekan nilai-nilai keadilan gender itu nggak cukup, tapi justru kita juga harus ikut terjun langsung menyelesaikan masalah dan juga mencarikan solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Wah gila sih, ini keren banget. Terus Kak, kapan sih sebenarnya menyadari adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan? Setelah dapat hidayah tadi. Iya, jadi aku kebetulan dapat hidayahnya tuh dari novel-novel yang betul, bukan dari, kalau kamu kan pasti dari kuliah ya karena ada analisis gender segala macem gitu. Kalau aku nggak, justru dari novel-novel, baca novelnya Nawal El Sadawi, Perempuan di Titik Nol. Terus ya novelnya Mernisi gitu, atau novelnya Arundhati Roy gitu ya. Nah, di novel-novel itu tuh kan biasanya kalau misal versi Indonesianya Abida El Haliki gitu ya, perempuan berkalung sorban gitu misalnya kan, oh gitu ya,
ternyata di novel-novel itu tuh tokohnya perempuan dan melawan gitu ya. Iya. Oh ternyata perempuan itu boleh ya gitu loh, melawan. Bahkan kita tuh kan tidak diberi pengetahuan ya bahwa perempuan itu boleh tidak setuju, perempuan boleh berkata tidak, perempuan boleh tidak sepakat. Itu kan sesuatu yang tidak organik kita pelajari, karena sejak kecil kita diajarkan bahwa perempuan itu harus enggeh, perempuan harus nurut gitu kan, perempuan harus iya gitu kan. Iya, betul banget. Dan perempuan memang harus tunduk patuh gitu. Iya, iya. Punya suara untuk mengeluarkan keinginan kita. Karena ketika berkata tidak itu jadi nggak ilo gitu kan. Nggak ilo gitu. Gitu. Nanti atau bahkan misalnya oh ada karma loh, misal kayak gitu. Ada sesuatu yang akan kamu terima di belakang gitu kan, selalu dikasih tahu kalau misal ada hal buruk itu tuh pasti karena kamu dulu ngelawan gitu kan. Jadi kayak proses intelektual kita ya, proses berpikir untuk memutuskan sesuatu secara sadar itu jadi nggak valid gitu seolah-olah kan. Karena masih ada ketakutan-ketakutan dari diri perempuan untuk dia mengeluarkan pendapat gitu. Khawatir banyak serangan, khawatir banyak stigma, khawatir ya banyak cibiran-cibiran yang itu justru mengganggu kesehatan mental perempuan itu sendiri. Iya, jadi ketika nemu novel kok ih keren banget ya gini, ini tokoh-tokoh di novel ini tuh tengil-tengil gitu kan, bandel-bandel gitu, terus boleh ngelawan dan sebagainya gitu ya. Itu jadi, itu kayak jadi pembuka, oh ternyata boleh guys gitu ya, jadi perempuan itu gitu. Dari situ terus kemudian menyadari ya perempuan boleh bersuara. Iya.